Wow, grafisnya mantap banget, detailnya juga mantap ya, bayangannya, rumputnya, terus ada refleksi cahayanya. Jadi terang-terang nih guys, Apple ngomong ya kalau iPhone ini tuh emang dirilis buat narik pengguna Android hijrah ke iOS. Halo guys, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hari ini guys gue bakal unboxing ya iPhone yang emang sengaja dibuat Apple untuk narik pengguna Android pindah ke iOS. Jadi langsung aja kita buka guys. Nah, jadi ini ya andalan iPhone untuk menarik pengguna Android, dan ini adalah iPhone SE 2020 yang harganya guys sekarang ini mulai di 7 jutaan rupiah. Dan kita bakal unboxing sekaligus cek ya satu persatu fitur dan keunggulannya apa aja, dan kalian bisa tulis di komen nanti ya apakah pesona iPhone SE 2020 ini bisa bikin kalian hijrah dari Android guys. Jadi langsung aja kita buka sekarang. Dan by the way, yang bakal kita unboxing ini adalah iPhone SE 2020 yang 64 GB storage ya. Jadi ini yang varian paling murah dan warnanya ini yang hitam guys. Jadi kita langsung tarik aja guys. 1, 2, 3. Nah, kayak gini ya. Langsung kita buka ya. Dan di boxnya ini kita dapat panduannya ya. Welcome to iPhone. Dan kita dapat SIM tray ejector juga. Lalu kita juga dapat guys, ini seperti biasa kalau beli produk Apple ya, ada stiker Apple-nya kayak gini. Nah, jadi ini guys HP-nya ya, dan udah lama juga nih gua nggak pegang iPhone yang pakai tombol home ya, dan bakal menarik banget nih, ntar kita lihat kayak apa sih HP-nya ini. Jadi langsung aja kita cek untuk isi boxnya yang lainnya guys. Dan kita dapat ya, ini ada earpods-nya. Dan earpods-nya ini dia seperti biasa ya, pakai port Lightning sama kayak di iPhone yang lainnya juga ya. Dan kemudian kita juga dapat kabel chargernya, dan ini juga port Lightning ya tentunya ya, kayak gini guys. Tuh, kita dapat juga untuk chargernya guys, dan ini tuh charger bawaannya yang 5 watt, kecil banget kalau dibanding dengan charger Android ya di kelas atau rentang harga yang sama, karena rata-rata kalau HP Android kalau udah harga 7 jutaan dia pasti udah fast charging, dan itu mungkin nggak yang kecil-kecil ya, bisa besar-besar 30 watt, 45 watt bahkan ya. Ini merupakan salah satu hal yang harus kalian tulis di komentar nih, gimana nih 5 watt nih, apakah oke dengan harga 7 juta dapat 5 watt. Nah, jadi nih guys untuk HP-nya ya, iPhone SE 2020, dan ini sekilas gue jadi inget sama iPhone 7 atau iPhone 8 gue yang dulu ya, dan ukurannya juga kecil kalau untuk sekarang. Dan langsung aja guys kita buka segelnya ini guys ya. 1, 2, 3. Wow. Dan ke bagian depan untuk layarnya juga ya. Mulus banget nih guys. Basically HP-nya kayak gini ya. Jadi dengan harga 7 juta, Apple mau narik kalian untuk hijrah ke iOS ya, pengguna Android, dengan HP yang sekecil ini. Karena HP Android itu sekarang kayaknya ukurannya pasti lebih besar di ini ya, karena ini tuh layarnya cuma 4,7 inch aja. Jadi di tangan imut-imut gini, kalau kalian lebih suka HP yang imut mungkin masih bakal tertarik, tapi kalau biasa pakai HP Android yang besar ya, kalian tulis di komentar apakah tertarik atau enggak. Dan di belakang ya ini seperti biasa ya, untuk iPhone itu pasti ada logo Apple-nya, dan ini tuh bodinya yang belakang nih glass ya guys. Jadi dia mengkilap kayak gini. Untuk warna hitamnya juga bukan hitam yang dark, bener-bener dark, tetapi dia keabu-abuan. Dan untuk kameranya ya, seperti yang kalian lihat di sini cuma ada satu aja, dan ini tuh 12 megapiksel wide kamera ya, dengan aperture 1,8 dan punya digital zoom 5 kali guys. Kita bakal coba ya nanti untuk kameranya seperti apa. Kalau Android mungkin di harga 7 jutaan kalian bakal dapat kamera dengan 4 lensa ya. Biasanya sekarang kebanyakan sih pakai quad kamera ya. Jadi ada lensa macam-macam. Lensa wide, ultra wide, kemudian ada depth, ada makro ya seringnya untuk di Android dengan harga segini. Dan bahkan mungkin kalian bakal dapat yang lensa zoom ya. Beberapa kali optical zoom itu bakal dapat guys. Tapi kalau di iPhone SE 2020 ini cuma ada satu kamera yang bakal kalian dapetin. Sambil nungguin proses setupnya kelar ya, gue mau tunjukin aja port yang dimiliki oleh HP ini. Jadi di bawah guys kalian bakal dapet satu port Lightning ya untuk charging dan juga data. Nah ini juga beda dari HP Android ya. Ini kalau Android pasti sekarang itu di harga 7 jutaan kalian bakal dapet port Type-C yang lebih apa ya, universal ya, bisa dipakai buat
macam-macam, tapi kalau di sini masih pakai Lightning. Nggak tahu kenapa, padahal di iPad dan juga di MacBook Apple udah pakai Type-C. Kemudian untuk di sebelah kiri ya dari HP-nya ini ada tombol volume up dan juga volume down, dan juga ini yang ngemudahin banget guys kalau di iPhone tuh ya. Ini ada tombol silence ya, silent mode-nya bisa kalian atur di sini. Dan gue jarang banget ngedapetin Android yang ada tombol ini ya, kecuali dulu pernah pakai OnePlus itu ada tombolnya ini guys. Dan ini tuh handy sih sebenarnya ya, kalau kalian pakai iPhone ini bakal berguna banget guys. Dan kemudian di sebelah kanan dari HP ini ada ini ya tombol powernya ya guys, kecil di sini, dan juga ada SIM tray-nya. Kita mau lepas untuk SIM tray-nya, kita mau cek kayak gimana guys. Dan wow, ini kok ejektornya jelek ya. Ejektornya jelek banget. Coba. Iya, jadi ejektornya tuh kayak wobble gitu guys. Kita mau tekan, dia goyang-goyang. Nih akhirnya bisa. Oke, dan ini kalau kita lihat ya, nah ini juga cukup berbeza ya. Jadi kalau kalian HP Android di harga 7 jutaan pastinya itu bakal udah dual SIM dan juga support micro SD biasanya ya. Dan kalau di iPhone SE 2020 kalian bakal dapet cuman 1 nano SIM kayak gini ya. Dan dia juga udah nggak support micro SD. Jadi kalau emang kalian beli yang 64 GB ya cuman bisa dipakai 64. Di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa, jadi polosan aja. Oh ya, ini ada Touch ID buat kalian yang rindu sama Touch ID, karena sekarang Face ID tuh HP-HP iPhone yang full screen pastinya nggak ada Touch ID-nya. Di iPhone SE 2020 ada guys. Dan basically ini adalah fingerprint sensor ya. Dan kalau HP Android 7 jutaan itu kalian biasanya udah in display fingerprint sensor. Jadi kalau di iPhone ini masih pakai sensor tombol kayak gini sekaligus jadi tombol home guys. Masih asik sih karena untuk scan-nya sendiri juga bisa dibilang cepet ya di iPhone ini. Tuh guys. Nah, ini adalah haptic button ya sebenarnya. Jadi untuk tombol atau tombol home-nya atau yang sekaligus jadi Touch ID-nya ini guys, itu sebenarnya dia bukan real tombol ya. Jadi kita bisa atur sendiri untuk tekanannya tuh mau seringan apa atau sekencang apa ya, itu bisa kita atur. Nah, setelah setup kita langsung masuk ke iOS-nya, dan ini mungkin jadi salah satu hal terbesar ya yang bakal jadi penarik penarik pengguna Android ya kalau misalkan pengen pindah ke iOS, yaitu iOS-nya itu sendiri guys. Jadi ini tuh OS yang emang ya andalannya Apple ya untuk smartphone, smooth banget ya, untuk experience-nya juga bagus guys. Dan mungkin emang kalau kalian tertarik banget untuk pakai iOS ya dengan HP baru di tahun ini, iPhone SE 2020 ini adalah salah satu atau satu-satunya pilihan yang bisa kalian nikmati guys. Kalau kalian pilih yang lain mungkin bisa, tapi HP yang keluaran lama atau beli second atau HP yang keluaran lama ya. Tapi ini tuh yang masih baru. Dan untuk iOS-nya sendiri ini pakai iOS yang 13 dan dia bakal bisa diupdate ke iOS 14. Dan ini nih ada satu lagi nih yang bakal ditawarkan Apple buat narik pengguna Android, yaitu dukungan update-nya guys. Karena iOS ini dukungan update-nya lama banget ya. Kadang bisa sampai 5 tahun iPhone yang kalian beli bakal terus dapat update iOS terbaru. Dan di banyak brand Android sih meskipun flagship atau harganya cukup mahal, kadang update-nya nggak selama itu guys. Jadi itu mungkin salah satu hal yang bisa jadi keunggulan ya di iPhone SE 2020 ini, dan mungkin jadi salah satu faktor penarik untuk pengguna Android pindah ke iPhone ini guys. Untuk layarnya sendiri seperti yang kalian lihat ya, sebenarnya dia nggak besar, karena kalau dibandingin dengan ya mungkin HP Android di harga yang sama, ini beda jauh. Yang pertama dari segi ukurannya aja, ini layarnya cuma 4,7 inch ya. Jadi ya bisa dibilang kecil ya. Jadi kalau kita misalkan browsing ini kerasa banget ya, untuk layarnya kelihatan sempit kalau misalkan kalian terbiasa pakai HP yang besar guys. Dan untuk bezelnya juga kelihatan lebar banget ya di atas dan bawahnya ini. Kalau pakai Android mungkin di harga yang sama kalian dapat yang udah full screen ya, kemudian juga udah in display fingerprint sensor dengan mungkin refresh rate-nya juga udah 90 Hz yang ke atas kali ya. Ada beberapa HP yang 7 jutaan udah fiturnya itu guys, tetapi untuk di iPhone ya kayak gini untuk layarnya. Dan untuk resolusinya, jadi resolusinya layar di iPhone SE 2020 ini adalah Retina HD guys. Dan seperti yang kalian lihat ini tuh beda dengan layar kebanyakan ya yang
yang resolusi SD. Kalau resolusi SD kan terkenal biasanya kurang tajam, terus pas-pasan. Tetapi kalau Retina HD di iPhone ini guys, meskipun resolusinya ya belum Full HD, tetapi bisa kalian lihat ya, dia tajam banget. Untuk warna-warnanya pop out dan dia juga soft. Kemudian untuk kayak brightness-nya itu juga tinggi ya. Tuh bisa tajam banget guys. Jadi kalian bakal ngerasain tampilan yang hidup ya di iPhone SE 2020 ini, meskipun dengan layar yang ukuran segini guys. Nah kemudian guys, di layarnya ini juga udah ada haptic touch. Apa itu haptic touch? Jadi kalau kalian tekan ya, dia kayak ada efek cetek-cetek, nah kayak gitu tuh. Kayak misalkan di sini nih, kita tekan dikit, tak, nah kita bisa setiap kali gerakan ini ada kayak feedbacknya gitu ya. Jadi asik sih ini. Dan kalau dulu sih di iPhone ada 3D touch juga, cuman di sekarang udah nggak ada ya. Jadi adanya haptic touch ini, sama kayak tombol haptic ini, dia juga sebenarnya layarnya nggak ketekan sih, tapi efeknya aja seolah-olah dia kayak ketekan, dan layar ini udah punya. Ini fitur yang agak jarang ya ada di HP Android. Kalian bisa jadi salah satu hal juga yang mungkin menarik buat migrasi ke HP ini. Nah guys, ini ada satu hal yang diunggulkan Apple ya untuk menarik nih user Android ke HP ini, yaitu chipsetnya guys. Jadi chipset dari iPhone SE 2020 ini meskipun HP-nya kecil dan juga harganya dibandingin dengan yang lainnya terbilang lebih murah ya, ini tuh udah pakai chipset A13 Bionic ya, yang hexacore, dan ini udah setara dengan chipset yang dipakai di iPhone 11 series, termasuk juga iPhone 11 Pro Max. Ini so far dari yang gue pakai ya, kalau dipakai buat harian jelas lancar banget ya untuk iPhone ini, karena kita bisa multitask dan juga pindah-pindah antar aplikasi dengan sangat mudah. Buat browsing-browsing juga mulus banget guys. Jadi kalau buat performa sih ini itu smooth ya. Tetapi untuk HP Android 7 jutaan juga menurut gua udah smooth sih ya. Dan kalau kita pakai buat gaming, kita bakal coba nih buat main PUBG kayak gimana experience-nya guys. Oke, jadi kalau buat PUBG ya, ini untuk gambarnya sih tajam banget sebenarnya, layarnya bagus banget, cuman kecil ya. Kalau kita main PUBG dengan ukuran layar segini hari ini, kita coba buka setting grafisnya. Dan untuk di iPhone SE 2020 ini kita bisa main sampai di setting HDR ya untuk grafisnya. Kemudian frame rate-nya bisa sampai di extreme nih guys. Wow. Untuk specs mantep ya. Kemudian di stylenya kita coba realistic. Untuk anti-aliasing enable, shadow-nya enable. Ya, kita coba dengan setting ini guys. Ini setting yang paling tinggi. Kita mau lihat kayak apa sih performanya ya kalau kita pakai buat main. Oke, jadi kalau kita buat main ya, seperti yang kalian lihat nih, wow, grafisnya mantep banget, detailnya juga mantep ya, bayangannya, rumputnya, terus ada refleksi cahayanya. Intinya untuk grafis nih mantep lah ya. Cuman emang ya seperti yang kalian lihat untuk layarnya sendiri kecil, jadi kalian harus puas dengan layar 4,7 inch ini. Dan selain untuk ukuran layar sih, ini udah keren banget sih guys buat main PUBG ya, karena emang specsnya juga chipsetnya ini chipset yang kenceng. Kita coba buat naik kendaraan ya, kalau pakai naik kendaraan lancar apa enggak, ini dengan setting yang tertinggi yang bisa dijalanin oleh iPhone SE 2020 ini guys. Yuk, nah kita coba ya. Oke, ternyata lancar banget ya kita pakai buat main game di setting ini dengan frame rate yang ekstrim ya. Emang bagian belakang dari iPhone ini udah mulai kerasa anget ya, karena ya tadi juga dari warningnya PUBG dikasih tahu kalau frame rate ekstrim lumayan bikin ini resource-nya kemakan banyak ya. Nah tapi intinya HP ini keren banget guys untuk performanya. Nah sekarang kita coba untuk buka kameranya guys, karena kamera ini juga hal yang sangat penting ya buat kita sebagai bahan pertimbangan beli HP. Jadi di iPhone SE 2020 ini Apple berusaha menarik pengguna Android dengan menyediakan satu kamera aja, yaitu 12 megapiksel wide kamera ya dengan aperture 1,8. Dan seperti yang kalian lihat untuk di softwarenya sendiri ya, dia simple aja kayak gini guys, seperti kamera iPhone pada umumnya ya. Dan kalau di HP Android mungkin kalian bakal dapat banyak lensa, jadi kalian bisa pindah ke lensa zoom atau mungkin pindah ke lensa ultra wide, pakai depth kamera dan
pakai makro kamera mungkin ya, karena quad kamera itu biasa kita temui sekarang di HP Android, dan kalau di iPhone ini kalian nggak bisa ngelakuin itu karena lensanya cuma satu. Paling kalian bisa zoom in zoom out ya pakai UI-nya ini support 5 kali digital zoom ya. Kemudian kalian juga bisa pakai mode portrait. Nah, ini mode portrait ini sama kayak kalau kita pakai HP Android yang pakai depth lens ya. Jadi ini tuh bisa efek depth, cuman karena lensanya satu jadi dia main software guys. Jadi ya kayak gitulah ya. Dan kemudian untuk mode depth kamera sendiri dia juga punya efek seperti efek yang portrait effect yang ada di iPhone 11 series atau iPhone yang terbaru saat ini ya. Dan untuk videonya nih guys, dia udah dilengkapi dengan fitur OIS ya, yang tentunya stabil untuk rekam video dan udah ada autofocus juga. Jadi bisa dibilang meskipun kameranya cuma satu, tetapi itu satu yang bagus ya. Dan kalian bisa ambil foto atau video dengan hasil yang memuaskan di iPhone SE 2020 ini. Oke, sekarang kita mau coba untuk kamera depannya ya. Jadi kayak gini untuk kamera depannya, dan kamera depannya ini resolusi sensornya itu 7 megapiksel guys ya, dan kayak gini hasilnya. Kita bisa coba buat foto-foto ya. Nah, kalau untuk foto sendiri dia detail ya guys. Jadi kalau kalian zoom nih, detail dari kulit kelihatan ya, dan untuk dari kamera bahkan yang ada jauh di belakang ini juga di zoom kelihatan guys untuk detailnya ya. Kayak tulisan ini di sini ada 18 sampai 135 OSS, itu kelihatan jelas di sini guys. Jadi untuk detailnya sih bagus meskipun dia 7 megapiksel. Dan kalau HP Android ya yang biasanya sih untuk kamera depan ini ada fitur kayak misalkan AI Beauty atau Beautify. Nah, di iPhone ini nggak ada guys. Jadi ya natural aja untuk tampilannya, nggak ada efek yang macam-macam gitu, nggak ada guys. Kemudian untuk menunya sendiri ya, di sini ada foto, kemudian ada portrait. Nah, ini bisa juga ambil foto portrait guys untuk ngambil efek bokeh, kelihatan ya, 1 2 3. Nah, kita lihat untuk hasil bokehnya. Dan untuk hasil bokehnya sendiri sebenarnya dia nggak terlalu halus ya untuk separasinya. Sebenarnya kalian lihat ini banyak yang bocor ya, di sini bocor, banyak yang miss sih untuk portraitnya, karena emang ruangannya juga kurang begitu kontras kali ya, tapi nggak tahu juga deh. Tapi yang jelas nggak sehalus beberapa smartphone Android yang pernah gue coba juga untuk separasi portraitnya ini guys. Kemudian untuk menu lainnya ada pano, kemudian ada video. Nah, video ini kalau di kamera belakang kan dia bisa sampai 4K 60 fps ya, tetapi kalau di kamera depan dia cuman di maksimal Full HD 30 frame per second. Dan untuk slow-mo-nya dia nggak ada kamera depannya ya, jadi cuman kamera belakang aja yang ada slow-mo-nya guys. Jadi kayak gitu ya untuk kamera depannya. Dan kalau kita ngomongin baterainya guys, jadi baterainya ini sebenarnya bukan sesuatu yang wow ya kalau di HP zaman sekarang, karena kapasitas baterai ini kalau dilihat dari kapasitasnya ya, iPhone SE 2020 ini cuman 1821 mAh aja, jadi ini kecil banget kalau dibandingin HP-HP saat ini guys. Jadi jangan heran desainnya ini tipis dan juga ringan ya, mini kayak gini, karena baterainya juga kecil. Cuman iOS sendiri juga manajemen baterainya juga lumayan bagus ya, jadi dia bisa kalian pakai buat seharian kayak HP-HP yang lain guys. Nah, kemudian untuk chargingnya guys, meskipun dia ini built-in kepala chargernya cuma 5 watt, sebenarnya udah support fast charging sampai 18 watt. Cuman ya kalian harus beli sendiri ya untuk chargernya yang 18 watt biar bisa ngisi iPhone ini dengan lebih cepat. Nggak tahu kenapa Apple nggak langsung aja nyertain charger yang 18 watt, karena untuk narik pengguna Android dengan kepala charger 5 watt aja menurut gua agak susah ya. Dan ya, tetapi itulah yang bakal kita dapetin di HP ini guys. At least dia udah support fast charging 18 watt, itu aja udah lumayan. Nah, HP ini udah tahan air juga guys selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter ya, dengan IP rating IP67. Jadi ini udah lumayan lah ya kalau misalnya kalian keluar terus kehujanan, HP ini masih aman guys. Dan ya, untuk HP Android di angka 7 jutaan juga kayaknya udah banyak sih ya yang udah tahan air dengan IP rating kayak gini. Jadi kalian bisa tulis di komentar apakah ini salah satu hal yang bikin kalian tertarik untuk pindah ke HP ini guys. Oh guys, jadi kalau kita recap, jadi Apple tuh berusaha narik pengguna Android ya untuk beralih ke iPhone, itu menggunakan iPhone SE 2020 ini guys, yang harganya mulai di angka 7 jutaan. Make sense untuk harganya kalau dia mau nyerang Android dengan kelas upper mid range ya. Dan ya, mungkin itu sebuah balasan juga buat brand Android yang memang sekarang banyak banget nyerang iPhone di kelas premiumnya guys. Dan apa yang diunggulkan Apple di HP ini untuk menarik pengguna Android adalah yang pertama, desain yang tipis, ringan ya, tetapi rada oldies, karena kalau kalian lihat bezelnya juga
tebel banget ya, dan dia juga dengan harga segitu masih pakai Touch ID alias fingerprint sensor yang fisik kayak gini guys, dan layarnya juga cuman 4,7 inch aja, terbilang kecil untuk HP saat ini, tetapi dia udah dengan layar Retina HD yang kalau dari tampilan dia soft, tajam ya, dan juga warnanya tuh pop out banget. Kalau dari warnanya sih dan tampilannya ini bagus guys untuk HP ini. Nah, kemudian untuk performa nih, dia udah menyediakan performa yang smooth ya, apalagi dengan chipset Apple A13 Bionic yang setara dengan iPhone 11 series. Terus yang diunggulkan Apple lagi di HP ini adalah iOS yang dapat update. Kemungkinan sih biasanya 5 tahunan ya, jadi kalian bakal dapat menikmati update yang rutin di HP ini guys. Terus Apple juga mau narik pengguna Android dengan satu kamera belakang ya, meskipun bagus, tapi ya jumlahnya untuk sekarang ini pas-pasan banget, cuman satu. Dan gue penasaran banget nih guys, apakah fitur-fitur yang diberikan Apple di sini berhasil membuat kalian tertarik ya untuk beralih dari HP Android kalian saat ini untuk pindah ke iOS melalui iPhone SE 2020 ini. Tulis di kolom komentar kalau tertarik, apa yang bikin kalian tertarik, kalau enggak apa yang bikin kalian enggak tertarik. Gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno Break lainnya besok.